Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Masya Allah, sekarang ini sudah memasuki bulan Ramadan ya Dek? Iya. Masya Allah, sudah bulan Ramadan nih. Kikan gimana puasanya? Ada yang bolong-bolong gak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oke. Sekarang kayaknya belum opening nih. Kita sapa dulu sobat-sobat Spensaka. Halo. Ketemu lagi bersama kita di acara Bisma Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Gimana nih, kan ini sekarang udah memasuki bulan Ramadan nih. Enaknya kita nge-podcast gitu kan, karena kan podcast ini adalah suatu belajar gitu, suatu belajar. Jadi kayak kayaknya Kikan ini belum jadi host ya sebelumnya ya. Oke, jadi karena ini first time Kikan menjadi host podcast. Jadi ada baiknya Kikan perkenalan terlebih dahulu gitu. Soalnya nih ini kayaknya bocil artis cilik kita mau perkenalan menjadi host gitu. Perkenalan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Valerie Kikandria Badak dari kelas 7E. Oke, bisa dipanggil siapa artis cilik? Kikan dong. Oke, bisa dipanggil Kikan ya. Tapi biasanya Kak Feli takut nanti keceplosan bilang Kak, gak apa-apa ya Dek? Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa ya. Oke, jadi kan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Enaknya kita kan ngadain podcast lagi gitu, karena podcast ini adalah suatu belajar Dek. Belajarnya Kak Feli ini termasuk bukan cuma di kelas doang, tapi adanya podcast ini Kak Feli juga bisa belajar dari kita gitu, dari host, dari narasumber gitu-gitu. Jadinya Kak Feli ini bisa belajar dari podcast juga. Jadinya kita mau ngapain sih di podcast kali ini tuh gitu? Mau ngapain tuh Kikan? Mau ngebahas tentang Ramadan. Ngebahas tentang Ramadan. Temanya, tema topik pada saat podcast kali ini yaitu apa Kikan? Ramadan hijau, Ramadan celing gitu. Jadi Ramadan hijau, Ramadan celing adalah suatu tema yang yang diangkat dan menjadi tema pada podcast kali ini gitu. Nah, kira-kira denger temanya gitu ya. Kira-kira siapa nih yang bakalan cocok kita undang, kita ngebahas terkait dengan podcast Ramadan hijau ini. Siapa deh Kak? Siapa ya kira-kira? Tentunya seseorang yang memang berpengalaman, yang memang tahu gitu ya terkait lingkungan. Bener, karena kan Ramadan hijau ini tentunya lingkungan yang hijau mungkin ya. Atau kita langsung aja nih sambut seseorang yang sangat-sangat istimewa, sangat-sangat spektakuler. Nah, itu yang bener. Langsung aja kita sambut Ibu Kedaung Senja SPD. Assalamualaikum Ibu Kedaung Senja. Nah itu kan Salam. Ya, waalaikumsalam ya. Nah itu Kedaung Senja itu merupakan
nama lengkap ya, Bu? Nama lengkap, Nama lengkap. KTP. Nama KTP. Oke. KTP. Mungkin Bu Senja, Bu Kedaung Senja ini bisa perkenalan terlebih dahulu gak ke sobat-sobat Spensaka tentang latar belakang pendidikan juga bisa, namanya juga bisa. Terus di SMP Negeri 1 Kraksan ini mengajar sebagai guru apa? Gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kedaung Senja, sehari-hari biasa dipanggil Bu Senja begitu. Ibu Senja. Saya kebetulan mengajar pelajaran IPA dan saya termasuk guru yang baru jalan 3 tahun di sini. Masya Allah. Jadi kalau saya kakak kelasnya Feli mungkin begitu. Oh. Umurnya kakak kelasnya Feli. Jadi Feli sebelum Feli masuk saya baru masuk ke sini begitu. Jadi belum lama juga Feli. Oh, jadi Gitu. Bu Senja ini sudah 3 tahun Bu di sini, Bu? Belum, jalan 3. Oh, jalan beberapa 3 bulan. tahun. Oh, berarti Iya. sama kayak Ferry ini, Bu, di Betul. kelas 8 gitu ya, Bu? Betul. Benar. Kayak siapa? Kayak Kak Feni, Kak Ketua Oh, OSIS. Kak Feni. Betul. Oke. Jadi satu angkatan mereka. Cuma saya guru, mereka siswa begitu. Oh. Satu angkatan. Oke. Ibu Senja, gimana kabarnya Bu Senja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ramadan kali ini sungguh sangat spektakuler gitu ya, Bu. Spektakuler. Alhamdulillah. Jadi kira-kira Bu Senja ini diundang ke sini sebagai apa, Dek? Sebagai pemateri. Ya, sebagai pemateri yang bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita berdua gitu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Bu. Oke, ini saya ujian berarti. Pertanyaan. Jadi kayak ujian begitu. Iya, sama-sama belajar, Ibu. Oke, baik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan konsep Ramadan hijau, Bu? Iya, jadi tema podcast kali ini adalah Ramadan hijau, Ramadan celing gitu. Nah, kan konsepnya ini kayak ada yang menjanggal gitu. Konsep dari tema Ramadan hijau, Ramadan celing ini apa sih, Bu, gitu? Iya. Jadi bukan Ramadan dengan template Twibbon warna hijau bukan ya. Jadi Ramadan hijau itu sebetulnya adalah konsep Ramadan dengan gaya hidup ramah lingkungan begitu. Oke. Jadi kita pada saat menjalankan Ramadan tidak hanya sekedar kita itu menahan haus, menahan lapar, tapi juga Menjaga meningkatkan tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan begitu. Jadi ini momentum yang penting yang sangat tepat justru pada bulan Ramadan ini begitu. Menambah pahala ya, Bu? Salah satunya pasti. Oke, kan tadi Bu Senja mengatakan bahwasanya Ramadan hijau adalah Ramadan yang dimana dilakukannya untuk melakukan kegiatan Gaya hidup. Iya, gaya hidup yang dimana dilakukan dengan menjaga lingkungan. Betul. Nah, kenapa sih Bu milih Ramadan gitu? Milih bulan Ramadan itu kenapa? Bu Senja tadi juga mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah momentum gitu ya. Momen hari dimana yang tepat gitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau konsep Ramadan hijau itu bukan hanya kali ini ya. Jadi itu sudah diterapkan di banyak negara sebelum tahun ini memang. Jadi kayak Amerika, Inggris itu memang sudah pernah sudah lebih dulu menerapkan konsep Ramadan hijau. Nah, kenapa justru sebetulnya tidak hanya pada bulan Ramadan begitu, tapi karena ini dilakukannya pada bulan Ramadan konsepnya, maka jadi Ramadan hijau gitu. Jadi sebetulnya bisa Syawal hijau, bisa Muharram hijau, bisa begitu mungkin begitu. Jadi kenapa pada bulan Ramadan ini menarik ya? Karena kita kembali ke konsep puasa. Puasa itu adalah menahan, kan artinya menahan diri begitu ya. Menahan diri. Jadi pada saat menahan diri ini kita bisa meluruskan niat dan tanggung jawab kita itu kepada banyak hal yang berada di sekitar kita. Kan kita kalau dulu
waktu kita masih kecil kita diajarkan kita puasa biar kita tahu gimana orang-orang di luar sana yang kekurangan makanan kan kayak gitu. Nah, ketika sekarang kita puasa justru lebih kompleks lagi. Kita harus lebih bertanggung jawab bukan hanya pada sekedar keberadaan makanan saja yang akan kita nikmati, tapi juga kepada tempat yang menyediakan makanan dan kepada pencipta kita yang menyediakan makanan itu begitu. Jadi kalau kita peduli terhadap tempat yang menyediakan makanan, yaitu lingkungan di sekitar kita, maka insya Allah makanan yang kita konsumsi juga berkahnya ya masuk ke kita dengan sesuai yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Jadi sebetulnya saya bukan guru agama ya, cuma kebetulan kalau saya belajar tentang lingkungan begitu, itu pasti arahnya kepada rasa syukur. Oh, kita sudah berada di lingkungan yang baik, kita dilengkapi dengan ketersediaan makanan dan minuman, kemudian alam yang indah, alam yang subur, maka kita bersyukur di situ. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara kita menikmatinya sesuai kebutuhan kita, merawatnya, kemudian melestarikannya, begitu. Biar nanti ketika kita sudah tua, kita punya anak cucu, kita punya generasi berikutnya puluhan tahun dari sekarang atau bahkan ratusan, alam ini masih menyajikan kelengkapan yang dibutuhkan oleh manusia begitu. Kan katanya memang dalam surat Ibrahim itu Quran surat Ibrahim juga ayat 32 itu menjelaskan tentang melestarikan alam dan juga menjaga lingkungan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan alam ini bagi manusia sehingga manusia mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Contohnya kita diberi buah-buahan seperti itu. Manusia juga wajib bersyukur dengan mendirikan sholat dan memperhatikan keberlangsungan orang lain. Jadi betul seperti itu. Jadi agama aja menyuruh kita untuk terus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi agama kita sebetulnya kan konsepnya sudah bagus ya, ke dalam semua hal tatanan di kehidupan kita itu sudah ada petunjuknya. Cuma tinggal kita saja benar-benar memahami enggak petunjuk itu. Setelah paham, benar-benar dilakukan enggak petunjuk itu ke situ. Jadi kalian generasi muda nanti ini kita nggak selesai setelah ngobrol begini, Feli sama Kikan harus juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, satu lagi, kenapa di bulan Ramadan selain tadi, kalau kita puasa, Feli sama Kikan pulang dari sekolah lihat orang jualan takjil aneka warna, pasti pengen semuanya diborong. Semuanya diborong, beli banyak-banyak. Begitu berbuka tidak habis. Benar, mubazir. Nah, kalau yang suka membuang-buang makanan itu temennya siapa? Temennya setan. Setan dimodusin terus, padahal kita yang cari masalah ya, betul. Jadi kenapa di bulan Ramadan biar kita menahan diri. Oh, kalau ada makanan dengan banyak seperti itu, kira-kira kita cukupnya pengennya seberapa? Beda konsep kalau kita beli banyak untuk berbagi dengan yang lain. Kalau hanya untuk kita, jangan sampai kita borongnya berlebihan terus jatuhnya nanti dibuang menjadi sampah bahan makanan. Itu bahaya sekali. Bahaya untuk lingkungan juga ya. Juga kasihan guys, takjilnya masa gak dimakan gitu loh. Orang lain ntar gak kebagian. Orang udah gak kebagian, terus takjilnya gak dimakan, kan kayak rugi banget gitu. Jangan egois. Oke, tadi juga Bu Senja mengatakan, mengapa sih Bu menjaga lingkungan juga penting selama bulan Ramadan ini? Nah, ya tadi kan sudah saya jelaskan ya, saya singgung. Oh ya, satu lagi saya lupa menyampaikan tadi bahwa konsep Ramadan hijau itu akhirnya diambil atau digunakan oleh bidang pendidikan agama Islam Kemenak Jawa Timur untuk digunakan sebagai pedoman di bulan Ramadan. Jadi bidang PAIS Jawa Timur menerapkan konsep 9 cinta begitu, dan salah satunya adalah cinta lingkungan. Jadi diterapkan dalam bentuk Al-Quran Ramadan hijau begitu. Makanya kalian di awal Ramadan kan dulu diminta untuk
membersihkan musola, Iya, benar, atau membantu orang tua gitu. Itu salah satu aplikasinya di situ. Gitu. Jadi itu tugas dari Pais Love ya. Betul, Pak Islam itu ada 9 oke. cinta katanya. Nah, lingkungan itu jadi Ramadan Hijau ini termasuk ke dalam cinta Cintanya lingkungan. gitu, cintanya Pais Betul. gitulah ya. Oke, tadi pertanyaannya Feli, menjaga lingkungan juga penting selama bulan Ramadan, itu kenapa Bu? Nah, selain karena tadi rasa syukur kita untuk keberlangsungan lingkungan, kalau kita tempat lingkungan di sekitar kita itu kondisinya baik, sehat, maka tubuh kita dan orang-orang yang kita cintai itu juga kondisinya akan bagus dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah puasa dan ibadah lainnya juga dengan baik begitu. Nah, kenapa kok penting banget di bulan puasa? Jelas kan pada saat bulan puasa kita menahan lapar, tubuh kita pada waktu-waktu tertentu kekurangan nutrisi kan? Benar. Nah, kalau lingkungan tempat kita berada itu tercemar, maka tubuh kita dengan gampang akan terpapar oleh penyakit. Pasti ke sana arahnya. Nah, itu tidak hanya di bulan Ramadan ya, cuma kita akan sangat bermanfaat kalau kita bisa memulai di bulan yang penuh hikmah ini begitu. Yang berkah ini ya, Iya, bulan betul. berkah Bulan ini. berkah, betul. Oke. Jadi itu adalah kenapa sih kok kita menjaga lingkungan penting selama bulan Ramadan? Karena agar lingkungan kita tetap bersih, Tetap kita bersih, enak gitu sehat ya. gitu. Puasanya kita menikmati dengan enak gitu kan. Oke. Ya Bu, kira-kira apa saja langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung Ramadan Hijau ini Bu? Banyak ya, yang paling sederhana salah satunya tadi kita membeli makanan atau membuat makanan secukupnya. Maksudnya tidak lebih, jangan sampai ada yang nanti makanan yang mubazir tidak kita makan atau Jangan tidak kita berlebihan makan, ya. begitu ya. Yang kedua, pada saat kita membeli makanan kemasan, kayak kalian kalau beli-beli takjil di pinggir jalan sana atau mungkin bubur begitu ya, mungkin kita bisa memulai dengan cara kita tidak menggunakan sedotan plastik begitu, oke. karena itu sekali pakai. Kemudian kita bisa membawa kotak makan sendiri, atau kita bisa memilih makanan yang dikemas menggunakan wadah yang ramah lingkungan begitu. Nah, selain itu di sekitar rumah, di sekitar lingkungan kita berada, di sekolah, di rumah atau di masyarakat, kita juga bisa menerapkannya. Jadi tidak berarti ketika di sekolah kita sudah, kalau sekolah kita kan sudah bebas ya, maksudnya kita udah terbiasa dengan Tidak membawa sampah plastik. Betul, kita sudah terbiasa menggunakan piranti makanan karena kita sekolah di Wiyata dan kita sekolah sehat. Sekolah sehat. Ya, betul. Oh ya, di sekolah sehat kan ramah lingkungan ini juga nyambung ke sekolah sehat kan. Di sekolah sehat ada sehat lingkungan. Benar. Jadi kita sebetulnya sudah dari segala sisi disuruh sehat lingkungan, disuruh cinta lingkungan begitu. Jadi Ramadannya hijau betul. Hijau banget gitu. Hijau banget begitu. Terus masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa menghindari penggunaan kendaraan yang berpotensi menimbulkan polusi lingkungan. Jadi mungkin kita kalau beli takjil, kalian kan bisa jalan kaki begitu ya. Jadi kan itu bisa mengurangi juga. Pada saat kita di lingkungan sekolah itu kita kurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi merusak lingkungan kita. Jadi kalau suatu hari kita berumur panjang, kita bisa melihat dulu itu sekolah saya sudah sebagus itu, sudah ada tempat-tempat yang sudah ada tamannya seperti itu, tempat sampahnya sudah terpilah, kemudian ada penanaman pohon itu. Nah, makanya apalagi sekarang musim penghujan, mungkin bisa kita ngabuburit sambil nanam pohon kan. Benar. Nyiram Agar tidak banjir ya. itu kemarin seperti yang dilakukan oleh salah satu kelas, mana ada yang nanam pohon 9E. Iya betul. Itu Dan ada anak OSIS sebagian yang laki-laki hari ini udah melaksanakan menanam pohon. Nah itu apalagi PBLH kan. Iya. Betul, dia kader di Wiyata. Iya. Karena
Ikan tahu karena dia kader Adiwiyata ya. Juga ini apa OSIS Sekbid BPLH. Jadinya ikan sangat hijau gitu. Sangat menyala hijaunya gitu. Sangat menyala hijaunya. Oke, tadi Bu Senja juga mengatakan bahwasanya hal kecil bisa kita lakukan. Contohnya kita ketika membeli makanan menggunakan tempat gitu. Iya. Sebenarnya sekolah kita juga melakukan hal itu kan Bu, yaitu Ada piramid. Nah, pembiasaan membawa piranti makan dan minum sendiri gitu. Jadi kita sebenarnya udah melakukan hal ini ya tanpa disadari gitu kan. Betul. Itu kemarin waktu ada tim sekolah saya datang ke sini itu ditanya, "Loh, kantinnya kok tidak ada bungkus kemasan makanannya?" begitu. Betul, kami sudah ada program piramid Bapak Ibu begitu. Jadi apa piramid begitu. Jadi, piramid itu bukan hanya mengurangi sampah ya Nak ya, tapi juga piramid itu bertujuan untuk menghindarkan kita dari kontaminasi ini apa bakteri atau apa, dan juga penyakit yang menular. Nah, kalau kita menggunakan piranti pribadi, maka kita itu bisa terhindar dari penyakit menular. Jadi makanya kita, Bu, itu dia sehat, betul. Kita tidak tahu siapa kita sedang kondisi sehat atau bagaimana, kita kan tidak tahu kalau kita tidak melakukan pemeriksaan begitu kan ya. Cuma ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak bergejala tapi itu justru menular kan ada. Itu nanti kalian apa kalau kita menerapkan piramid, kita terhindar dari situ. Jadi tujuannya dua sebetulnya, membiasakan untuk mengurangi sampah, meniadakan ya, dan yang kedua untuk menghindari dari penyakit. Benar. Jadi konsepnya sudah bagus sekali, tinggal kita menerapkannya begitu di sini, di rumah maupun di masyarakat. Jadi harapannya tidak hanya di sekolah. Nanti saya kalau ketemu Feli sama Kika di ternyata kok pakai sedotan, pakai plastik gitu ya. Insya Allah anak Spensakat ada jujur-jujur Bu. Apalagi ini bulan Ramadan gitu ya. Bulan yang penuh berkah gitu. Nah tadi tuh Bu konsumsi, bicara tentang konsumsi. Bagaimana kebiasaan konsumsi kita saat Ramadan? Apakah bisa berdampak bagi lingkungan kita? Sangat bisa. Duh, kenapa tuh Bu? Kok penasaran banget nih gitu loh. Nah, pada saat Ramadan kita itu seperti yang saya bilang tadi, kita ada kecenderungan untuk membeli banyak makanan. Benar. Kemudian tidak kita makan dengan cukup ya, tidak habis. Akhirnya jadi sampah. Kemudian kita kenapa kita membeli banyak makanan? Karena memang kita kan ini ya, sudah seharian nahan lapar. Iya. Rasanya cukup. Tiba-tiba itu kayaknya enak. Itu apa? Berlebihan ya. Betul. Kadang kan udah beli ini, ini seblak, beli ini. Saya sampai sekarang belum pernah tahu rasanya seblak terus karena memang saya tidak suka pedas. Tapi anak-anak kalau dengar itu nanti tajilan mau beli seblak, beli ini. Itu iya ternyata mereka pada suka ya. Jadi memang konsumtif pada saat bulan Ramadan ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, karena kita membeli banyak, itu bukan hanya sampah makanan yang kita hasilkan, tapi juga sampah kemasannya. Plastik gitu ya. Indonesia itu ini loh ya, termasuk salah satu negara dengan penghasil sampah makanan terbesar. Jadi bukan hanya sampah plastik tapi juga sampah bahan makanan. Jadi kita kadang kan beli makanan atau beli sayur atau beli buah tapi tidak dimakan, kan ujung-ujungnya dibuang. Olahan makanan, nasi begitu ujungnya dibuang. Jadi kenapa kita sebetulnya kalau saya dulu, orang tua saya tuh biasa gini, kalau makan tidak dihabiskan jangan dibuang. Kenapa? Berbagi sama ayam. Berbagi sama ayam. Makanya kita waktu ada di sekolah kita ada petok-petok membawa berkah itu. Jadi kita guru-guru kadang kalau pagi itu bawa bungkusan ayam geprek ya, tapi itu nasi sisa kita. Jadi menyebutnya bawa apa? Nasi ayam, bukan bekal, tapi itu nasi untuk ayam. Jadi sisa kita makan yang tidak habis tadi begitu. Jadi
buat ayamnya gitu ya Bu, biar gak mubazir gitu kan. Daripada dibuang mending kita kasih ayam gitu kan. Bukan cuma ayam ya. Bukan cuma ayam ya. Mungkin sobat Saka punya sapi mungkin, kerbau bisa kasih tuh guys ya. Jadi bisa tuh ya mungkin ya dikasih ke hewan ternaknya gitu biar gak mubazir. Betul, apalagi didukung, apalagi kita ini kecenderungannya kalau kita buang sampah kemasan makanan, kadang kan kemasannya dibuang itu di dalamnya juga ada sisa makanannya. Kita tidak pisahin antara makanannya sama kemasannya. Itu yang justru masalah. Nah kalau ada sisa nasi atau sisa kue di dalam plastik kita buang, dan itu akan ini kan lama-lama tertimbun jadi banyak. Nah itulah kenapa ada ledakan tempat sampah. Itu ujungnya, itu awalnya dari perilaku seperti itu. Nah kalau sampahnya itu sudah terpilah, bahan makanan maupun yang plastik, nanti pengelolaan sampahnya jadi lebih mudah gitu. Terus ini Bu, kira-kira nih Bu, apa ya contoh nyata dari aksi peduli yang bisa diterapkan untuk bulan Ramadan? Contoh nyatanya tadi itu pemilihan kemasan makanan, kemudian kita bisa mengisi kegiatan ngabuburit dengan cara merawat tanaman, mungkin kita bisa berbagi di suatu tempat untuk menanam tanaman, bisa seperti itu. Dan pemilahan sampahnya. Selain itu kita juga bisa memberikan edukasi kepada sekitar kita. Mungkin kita punya pembiasaan baik yang bisa kita tularkan seperti itu. Jadi kalau kalian punya sosmed, kalian kan bisa memanfaatkannya. Oh iya, Feli, kemarin kalian disuruh mengumpulkan tugasnya lewat mana? Lewat sosial media. Betul itu. Jadi oh iya ternyata kita kegiatannya bersih-bersih di sekitar masjid, sekitar rumah gitu. Kemudian kita upload di sosial media. Nanti itu bukan untuk ini ya. Nanti orang-orang yang lihat, oh iya ini bisa kita tiru, bisa kita tujuannya ke sana. Jadi membiasakan. Tidak hanya pada saat ada tugas, mungkin kita punya waktu luang, kalau ada lingkungan di sekitar kita yang menurut kita perlu membutuhkan perhatian kita lakukan seperti itu. Nah, kan kalian remaja, kalau sore ngabuburit, pesan saya bisa seperti itu gitu. Kita bisa kan kayak kita bagi-bagi takjil begitu, mungkin kita pilih kita konsep dengan baik, kemasannya harus seperti apa begitu. Jadi nanti bisa diterapkan itu di tempat kita belajar, di rumah kita, dan di masyarakat kita. Sekali lagi, kita tidak hanya menerapkan di sekolah, tapi juga di tempat di mana kita berada. Benar. Nah, mungkin juga aksi nyatanya itu bisa kita lakukan dengan cara kita menanam pohon. Betul. Nah, jadi dengan cara kita menanam pohon pada saat bulan Ramadan, lingkungan kita menjadi sehat juga gitu. Terus kita mendapatkan kebaikannya gitu kan. Menanam pohon itu kan menambah apa? Menambah oksigen. Nah, jadi dengan menambah oksigen, dengan melakukan aksi nyata menanam pohon ini juga berdampak ya Bu. Iya betul. Jadi aksi nyatanya langsung ke lingkungan kalau menanam pohon. Kita bisa menambah suplai oksigennya, karena kalau tanamannya bertambah maka penghasil oksigennya akan bertambah juga. Jadi kenapa kok lingkungannya seger, itu bukan karena AC tapi karena banyaknya tanaman di tempat itu gitu. Banyaknya pepohonan di tempat itu. Betul. Oke. Mengapa nih Bu? Lanjut. Mengapa puasa bisa menjadi momen yang tepat untuk lebih sadar akan kelestarian alam? Nah, karena pada saat puasa kita kan sebetulnya punya banyak kesempatan untuk merenungkan banyak hal. Benar. Termasuk bukan hanya yang terjadi pada diri kita, tapi juga pada lingkungan sekitar kita ya. Pada saat kita mengamati bahwa oh ternyata di sini kurang ini. Kita kan kalau puasa, masyarakat kita punya kebiasaan untuk menata rumah, mempercantik bersih-bersih gitu ya. Nah, kita juga di situ bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk kalau biasanya kita menyediakan vas bunga dalam bunga itu ya plastik, kita bisa menggunakan bunga hidup. Ini contohnya. Iya. Ini kan kita bisa mendapatkan tambahan oksigen dari adanya tanaman yang berada di sekitar kita. Kan banyak tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan sebagai ini seperti AC alami lah gitu ya di dalam
di dalam lingkungan kita. Kalau misalkan kita memiliki banyak waktu luang, kita bisa menambah koleksi tanaman, atau kita bisa memodifikasi mana tempat maksudnya kalau di sekolah kita itu biasanya Bu Wahyu ya yang saya paling ini kalau nata tanaman keren sekali beliau, atau Pak Hafid itu biasa menata tanaman. Jadi kan selain cantik kita juga memperindah, kita juga dapat oksigennya, dapat kesegaran dari lingkungan itu tadi. Kita menghirup udara pada saat kondisi lapar, kalau udaranya seger kan enak gitu, meskipun lapar tapi oksigennya banyak, itu enak banget guys. Jadi intinya tadi ya, jadi kita pada saat bulan Ramadan ini punya banyak waktu untuk merenungkan banyak hal, bukan hanya sekedar merenungkan dosa-dosa ya, tapi juga merenungkan apa yang sudah kita lakukan terhadap sekitar kita, termasuk terhadap lingkungan kita, seperti itu. Bagaimana cara menerapkan gaya hidup ramah lingkungan selama Ramadan, Bu? Selama Ramadan ini sama kayak tadi ya, jadi kita mengurangi sampah plastik salah satunya, kemudian kita menghijaukan lingkungan kita dengan paling tidak kita menanam bunga di dalam pot begitu mungkin ya. Kalau kita tidak punya lahan untuk yang menanam pohon, kita bisa mulai dari menanam pot. Kalau tidak bisa dengan menggunakan pot di depan rumah, kita bisa menggunakan pot gantung di sela-sela di sekitar rumah kita, seperti itu. Nanti digantung gitu ya. Betul, bisa seperti itu. Selain itu tadi kalau saya sih ini sedotan. Terus saya itu kebiasaannya kalau beli takjil, biasanya kan kebetulan anak kos ya, jadi kalau beli takjil itu saya ini beli misalkan nasi atau makanan, biasanya orang bungkus pakai styrofoam. Saya mesti begini, Ibu boleh nggak itu dibungkus sama kotak yang saya bawa? Saya mesti begitu. Iya, atau paling nggak saya boleh nggak, kalau nggak saya nggak bawa mungkin selain styrofoam mungkin, atau boleh nggak daun begitu, daun pisang, atau mungkin kalau kepaksa memang kertas minyak ya karena tidak ada lagi, tapi saya lebih sering membawa kotak dan saya bilang, Bu boleh saya bungkus pakai ini, jadi tidak perlu dibungkus pakai styrofoamnya kayak gitu. Nggak apa-apa, kita mengucapkan hal seperti itu nggak apa-apa, kita mulai dari diri kita. Jadi kadang kan orang banyak lihat ya, jadi karena mungkin itu tidak biasa bagi banyak orang, jadi pada saat saya mengucapkan seperti itu, orang-orang yang ngantri di sebelah saya pada kaget gitu ya. Malu kan. Padahal sebenarnya itu yang baik ya. Kita harus bayar, memang sulit karena harga plastik sangat murah ya, dan mudah didapat begitu, jadi itu menjadi pilihan banyak penjual untuk menggunakannya sebagai kemasan makanannya begitu. Tapi kita memang harus mulai, contohnya kayak beli jus begitu, boleh nggak saya pakai ini, kan kadang pakai gelas plastik itu. Nggak apa-apa, takarannya sesuai itu, biasa berapa gelas begitu, tapi yang penting saya bawanya pakai ini gitu. Nggak apa-apa nak, kita mulai. Kalau memang penjualnya ternyata belum bisa, ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti penjualnya jadi mikir, oh iya mungkin saya lebih baik menyediakan daun pisang juga. Mungkin seperti itu. Jadi paling nggak kita memulai, orang lain mungkin sedikit banyak bisa mendapatkan dampaknya dari kita, dampak yang baik seperti itu. Jadi orang akhirnya, ada yang bertanya, saya pernah ditanya, kenapa Mbak begitu? Saya ini terbiasa pakai ini dan biar ini membiasakan ramah lingkungan begitu. Kita harus jelaskan, enggak apa-apa, karena mungkin ada yang belum terlalu paham, kita enggak apa-apa menjelaskan. Kan banyak yang jualan tuh remaja. Yang benar. Ini enggak apa-apa kita jelaskan. Jadi kalau ada satu saja remaja yang memulai untuk peduli terhadap lingkungan di bulan Ramadan ini, maka bisa bisa memantik yang lain. Memang berat karena itu tadi, itu tidak mudah. Jadi kadang orang sudahlah, ngapain merepotkan diri, kadang seperti itu. Tapi kita harus mulai. Kalau tidak hari ini, tidak kita, siapa terus gitu. Jadi kita ketinggalan jauh sebetulnya dalam hal ini, kepedulian terhadap lingkungan. Karena kalau di sekolah mungkin kita udah biasa, tapi
oh itu kok es jumbo enak ya. Kita tumblernya padahal di dalam tas tapi lupa. Kadang kita karena kalau di luar karena kebiasaannya belinya pakai itu jadi oh iya tumblernya padahal di dalam tas, kan tiap hari bawa tumbler masing-masing kayak gitu. Jadi hal ini mungkin dilakukan secara terpaksa dulu karena biasanya karena biasanya hal yang terpaksa yang dilakukan setiap hari atau menjadi rutinitas setiap hari akan menjadi sebuah budaya. Betul, gitu. dipaksa dulu baru biasa gitu. Terpaksa dulu baru biasa gitu ya. Nah, Iya, betul. sebenarnya hubungan antara lingkungan dan juga Ramadan ini apa sih, Bu? Kayak sangkut pautnya gitu. Nah, lingkungan kan saya sampaikan tadi, Oke. yang menyediakan tempat untuk kita tinggal, menyediakan kebutuhan kita. Dan apalagi di bulan Ramadan, berarti lingkungan itu betul-betul bekerja keras sama halnya seperti kita. Kalau kita beribadahnya kan kita menahan diri begitu ya. Lingkungan itu berarti menyediakan segala bentuk yang kita butuhkan sama seperti bulan-bulan sebelum atau sesudah Ramadan. Tapi mereka justru di bulan Ramadan lebih banyak mendapatkan suplai sampahnya dibandingkan dengan mereka dirawat dengan baik. Kan kadang anak-anak itu kita ya terutama kalau siang atau kalau tidak ada aktivitas lebih milih untuk tidur. Benar. Kan katanya kalau tidak ada yang lebih baik dari tidur maka tidur aja gitu katanya dulu waktu saya masih kecil. Ya udah tidur. Padahal itu waktu yang tepat untuk kita merenung tadi. Jadi lingkungan dan Ramadan itu sangat ini ya. Memiliki hubungan yang istimewanya di sana. Ramadan itu meminta kita untuk merenungkan banyak hal, termasuk merenungkan tentang lingkungan yang menyediakan segala hal yang kita butuhkan seperti yang disampaikan di surat Ibrahim ayat 32 tadi begitu. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang justru merusak lingkungan di bulan yang seharusnya ini ya, di bulan yang berkah kita ini. lebih banyak peduli terhadap keberlangsungan alam sekitar kita begitu. Jadi tugas kita selama Ramadan ini bukan hanya tidur ya guys, tapi kita jangan lupa mengaji, merenungkan diri, menjaga lingkungan sekitar. Jadi Bantu orang tua juga. nah benar. Jadi bulan Ramadan kan udah gak makan nih, udah gak minum. Jadi waktunya nih, waktu makan dan waktu minum ini mungkin kita bisa selipkan tadi gitu. Pekerjaan yang lebih produktif dari tidur gitu ya. Siapa tahu kalau kita dalam kondisi lapar kita jadi punya ide, oh enaknya di sudut rumah yang bagian ini kita tanami apa, oh enaknya nanti botol-botol plastik ini kita bikin apa begitu. Siapa Jadi tahu banyak kita waktu betul, ya, kan udah seperti gak makan itu. gitu. Daripada dibuang mungkin kita punya ini kesempatan untuk memanfaatkannya jadi lebih baik. Sampah-sampah tadi atau sudut-sudut rumah kita di lingkungan kita yang belum tampak hijau dan indahnya tadi begitu. Oke. Apa saja kira-kira Bu alternatif kemasan ramah lingkungan untuk takjil dan sahur? Nah, Selain piranti selain piranti bisa menggunakan ini kemasan daun pisang seperti itu, atau kita bisa menggunakan kemasan kaca yang tidak sekali pakai. Intinya kemasan yang tidak sekali pakai. Kalaupun itu terpaksa menggunakan plastik, kita punya alternatif plastik singkong. Jadi plastiknya itu gampang diuraikan karena berasal dari pati singkong. Jadi dulu waktu ada kegiatan kami tim Adiwiyata itu pernah membeli ini untuk menyediakan itu untuk kemasan waktu ada kegiatan basar makanan. Oh, jadi menggunakan plastik singkong yang betul. ramah lingkungan Ramah ya, lingkungan. yang bisa cepat berdaur ulang Betul, atau atau didaur ulang. betul, atau gampangnya kita menggunakan kemasan yang bisa dipakai seterusnya begitu, dipakai berkali-kali kayak kemasan kaca begitu, toples begitu kan bisa seperti itu. Oh, jadi itu selain piranti, selain membawa piring gitu-gitu, kita juga bisa menggunakan daun pisang gitu. daun pisang. Banyak alternatif lainnya ya, Bu. Kertas minum. Ada kok di tempat penjual takjil itu ada yang menjual makanan tradisional yang ketan-ketan begitu dan kemasannya itu
masih menggunakan daun pisang apa daun jati begitu. Jadi masih sangat tradisional ya. Jadi itu justru malah bagus. Ada yang pakai besek, tahu besek ya nak ya? Tahu. Itu yang wadah tape itu yang kayak gitu. Itu kan justru lebih ramah terhadap lingkungan. Oh, jadi dengan nambah cita rasanya gitu kan, biasanya kalau pakai aromanya itu jadi keluar gitu Bu. Tambah enak juga menjaga lingkungan sekitar. Betul. Gitu, lingkungan sekitar kita gitu. Terus bagaimana peran media sosial dalam menyebarkan kesadaran tentang Ramadan hijau ini Bu? Sebetulnya perannya sangat penting. Kita bisa mulai dari kita punya aktivitas yang baik terhadap lingkungan, kita bisa berbagi di media sosial. Nah, dampaknya nanti akan semakin banyak orang yang melihat, kemudian bisa jadi semakin banyak orang yang paham dan meniru begitu. Selama itu hal-hal yang baik, nggak apa-apa. Kita kan sosmed itu sebetulnya akan lebih bermanfaat kalau kita menyebarkan hal-hal baik lewat sosmed kita begitu. Jadi misalkan kita menggunakan kemasan tadi yang ramah lingkungan, kita sharing di situ. Kita orang mungkin dengan menggunakan kemasan itu aromanya dapat kayak Feli. Orang akan penasaran mencoba, tapi kita perlu memberikan edukasi, kita ada penjelasan kenapa kita menggunakan itu, jadi orang itu paham begitu tuh ya. Oh, jadi sosial media ini juga sangat berdampak gitu ya Bu bagi Ramadan hijau kita ini, dengan mungkin salah satunya mengadakan podcast ini Bu. Betul, ini juga media edukasi. Iya, mungkin para sobat-sobat yang ada di rumah mungkin belum tahu nih Bu Ramadan hijau, tapi dengan adanya podcast kita jadi tahu tempat gitu belajarnya ya. mereka juga Kak. Oke. Jadi menjadi sumber edukasi ya podcast ini. Duh, kayaknya ini udah waktunya pulang gak sih? Iya kan? Bentar lagi itu mau adzan maghrib gitu. Sebenarnya masih lama sih. Tapi ini karena udah waktunya Ibu. Saya mau mengucapkan, saya selaku host dan juga Kikan selaku host mau minta maaf Ibu dan mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Kedaung Senja atau Bu Senja ini sudah memberi kita edukasi. Kita belajar bersama-sama di podcast ini. Kita belajar bareng sobat-sobat Spensaka, bareng tim kreatif multimedia juga. Terima kasih banyak ya Ibu. Mohon maaf mungkin ada kata-kata dari host yang imut ini yang menyakitkan hati Ibu Senja dan hati para sobat-sobat Spensaka. Tapi makasih banyak Bu. Sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak. Sebentar, saya punya satu lagi. Jadi gini, mungkin ini kalau kepedulian terhadap lingkungan itu masyarakat kita kan sebetulnya sudah paham ya. Kita di sekolah diajarkan, kalian juga diajarkan, kami guru-guru juga tahu, kemudian di sosial media juga sudah banyak begitu diberitakan. Tapi semakin banyak berita tentang kepedulian seseorang terhadap lingkungan, itu juga ada berita yang justru lingkungan ada di bagian lain yang lingkungannya rusak gitu. Itu kenapa begitu? Karena memang begini kalau menurut saya cinta kita terhadap lingkungan kita itu belum sampai ke tahap cinta begitu. Jadi kita banget masih tahu saja gitu. Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu tidak berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan itu berkaitan dengan masalah hati. Kalau kita itu mencintai lingkungan, dari hati kita ya, jadi bukan hanya sekedar dari ucapan kita, maka kita betul-betul akan peduli, akan melakukan apa yang terbaik untuk lingkungan begitu. Jadi kalau itu ada anak yang sudah paham sekali tentang konsep peduli lingkungan, tapi justru dia tidak menerapkannya, berarti itu belum cinta begitu. Selain itu pengasuhan dari lingkungan di sekitar kita. Jadi apakah itu si anak tadi, misalkan Feli di kelas diajar harus begini melestarikan lingkungan, harus begini Kikan begitu. Apakah nanti Feli ketika sudah keluar dari gerbang sekolah menerapkan kan itu akan berbeda halnya dengan Feli dan sama Kikan dapat materinya tentang lingkungan, dapat pembiasaannya di sekolah, kemudian menerapkannya di rumah begitu.
Kalau sudah menerapkannya di rumah, oh jadi nanti tetangga jadi lihat, oh Feli kok nanam bunga, kayak bunganya bagus, ikutan deh. Oh Feli kok tempat sampahnya terpisah, ikutan deh, kan kayak gitu. Oh Feli sama Kikan kok beli makanan pakai tumbler, beli minuman pakai tumbler, oh ikutan. Jadi tren-tren seperti itu nanti akan berdampak kalau kita bisa memulai gitu. Kalau memulainya dari hati ya, karena dari kita sendiri juga. Sama hal yang dibilang, segala hal yang dari hati itu juga akan nyampe ke hati, maka seperti itu juga kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau kita dari hati, maka beneran sampai ke lingkungannya gitu. Semangat ya. Masih panjang ini menjaga lingkungan Ramadan Hijau. Oke Bu, insya Allah kita selaku siswa, selaku murid Spensaka akan siap gitu, akan berusaha, akan melakukan yang sudah dibicarakan tadi. Betul. Kita obrolin bareng-bareng, insya Allah kita lakukan bersama-sama. Bukan cuma kita berdua, tapi para sobat Spensaka yang menonton podcast ini juga. Beri pamflet dulu dong buat kita. Terima kasih banyak ya Ibu, mulai tadi, mulai dari belum sahur kayaknya ya, sampai jam 3 ini. Terima kasih banyak ya Ibu sudah berbagi waktunya, sudah mau hadir di podcast ala kadarnya ini. Semoga terus bermanfaat. Amin. Semuanya. Amin. Oke, sobat Spensaka, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Dan jangan lupa juga guys, kalian mulai tadi nonton podcast kita ini. Nih, di belakang ini ada merchandise. Ini keren banget ini. Ini yang buat ini timnya keren banget ini ya. Itu gambar Spensaka, I love Spensaka gitu-gitu ya. Tuh Spensaka SMP Negeri 1 Keraksan gitu. Tuh keren-keren guys, gantungan kuncinya dan sangat murah meriah. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget beli merchandise gancinya ini, gantungan kuncinya ini, bisa langsung ke Ruang Kreatif Multimedia untuk membeli merchandise ini. Seharga berapa itu? Seharga 8.000 doang udah dapat merchandise secantik itu guys. Keren-keren nih. Coba lihat nih. Love Spensaka, love. Keren sekali kan. Jadi buat kalian yang pengen nih tasnya polos-polos aja gitu, atau mau ditaruh di kotak pensilnya, bisa nih taruh nih. Menandakan Iya keren-keren Spensaka. Keren-keren sekali. Oke guys, cukup sekian video podcast kita tentang Ramadan Hijau, Ramadan Celing kali ini yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi para penonton juga. Jangan lupa guys, kalian subscribe, like, komen dan juga di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and